Kita ke informasi mancanegara, warga Gaza mulai membersihkan puing dari jalan-jalan yang hancur akibat serangan. Hal ini menandai langkah menuju pemulihan Gaza di tengah gencatan senjata. Pembersihan puing-puing reruntuhan bangunan dari jalan yang hancur akibat serangan Israel mulai dilakukan di Gaza. Hal tersebut menandai langkah menuju pemulihan di tengah gencatan senjata Hamas dan Israel. Nampak bulldozer yang merupakan bantuan dari negara Qatar membersihkan puing-puing dan membantu membuka kembali jalan, sehingga pergerakan warga di sekitar lebih mudah. Pemerintah kota menyampaikan telah berupaya keras untuk membuka kembali Jalan Al-Nasr yang menjadi salah satu jalan utama di Gaza. Operasi pembersihan pun terus dilakukan meski 85% peralatan kota telah hancur. يعني مع بداية إعلان عن وقف إطلاق النار بدأت بلدية غزة منذ يوم الجمعة الماضي حملتها لفتح الطرقات والشوارع في المدينة للسماح بحرية حركة المواطنين وعودتهم من الجنوب إلى الشمال ووصولهم إلى أماكنهم وأماكن سكنهم. Menurut laporan PBB, hampir 193.000 bangunan di jalur Gaza telah hancur sebagian atau seluruhnya sejak perang dimulai. Hamas menyerahkan jenazah 4 sandera ke Israel melalui Komite Internasional Palang Merah. Sementara rumah sakit di Gaza telah menerima 45 jenazah warga Palestina yang dipulangkan Israel. Hamas memulangkan jenazah sandera Israel secara bertahap usai fase pertama kesepakatan perdamaian antara Hamas dan Israel disetujui. Usai memulangkan 4 jenazah pada Selasa lalu, Hamas kembali menyerahkan 4 lagi jenazah ke Komite Internasional Palang Merah ICRC yang kemudian diserahkan ke pihak Israel. Setibanya di Israel, keempat jenazah dibawa ke lembaga forensik di Tel Aviv untuk dilakukan identifikasi sebelum jenazah diserahkan ke keluarga masing-masing. Sementara itu di sisi lain, rumah sakit di Gaza telah menerima sebanyak 45 jenazah warga Palestina yang dipulangkan oleh Israel. Nampak sejumlah kendaraan ICRC yang membawa jenazah-jenazah warga Palestina tiba di kompleks medis Nasr di Khan Yunis. Kedatangan jenazah pun langsung disambut oleh sejumlah orang yang tengah mencari jenazah anggota keluarganya. Sebuah komite khusus akan memeriksa dan mengidentifikasi ke-45 jenazah tersebut. Beberapa di antaranya dapat dikenali dengan jelas, sementara yang lainnya memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Krisdayanti diva pop Indonesia ini mewakili skuad Merah Putih di ajang kejuaraan dunia Kungfu 2025 yang digelar dari tanggal 14 sampai 20 Oktober di Cina. KD, panggilan akrabnya, pergi ke Cina bukan untuk tampil sebagai penyanyi atau pejabat publik, melainkan sebagai atlet wushu asal Indonesia. KD sudah berlatih keras gerakan wushu sejak tahun 2021 dan bersiap menampil gerakan kungfu sekitar lebih dari 1 menit. Di ajang tersebut akan diikuti lebih dari 50 negara dan KD masuk dalam kategori level veteran. Usia yang saya ikuti ini adalah levelnya veteran. Jadi gitulah bahasanya untuk usia yang lanjut dan juga mantan-mantan atlet itu di veteran. Di usia yang ke-50 tahun, kehadiran KD menambah warna dalam tim Garuda yang tampil di ajang dunia tersebut. Ia menjadi satu-satunya publik figur yang ikut serta dalam kompetisi kungfu internasional tahun ini. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kesal banyak pemotor yang naik ke atas trotoar di Jalan Haboker Bendiun, Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur. Seorang lansia lakukan aksi hadang pemotor dengan ular. Viral, seorang pria lanjut usia mengadang pemotor dengan ular di Jalan Haji Bokir di Jiun, Kramat Jati, Jakarta Timur. Bapak ini merasa kesal saat melihat banyak pengendara motor yang naik ke atas trotoar. Awalnya ia ingin menjemur ular berjenis piton sepanjang 4 meter itu di area rumah. Namun setelah melihat banyak pemotor naik ke atas trotoar depan rumah, lalu memindahkan ular ke atas trotoar guna mengalau pengendara. Oh, jadi Bapak kesel lah ya ngeliat orang? Ya, ngeliat orang di trotoar itu jalan macet di trotoar.
orang pada motor semua motor. Nah. Mau turun, akhirnya terus saya keluarin. Keluar gitu. Jadi buat para pemotor tuh tidak naik ke atas trotoar. Iya. Berharap agar para pengendara motor tak lagi naik ke atas trotoar, agar para pejalan kaki dapat berjalan dengan nyaman di trotoar. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Bocah tirukan suara trompet viral di jagat maya. Suara trompet asal Bandung ini telah diunggah oleh sejumlah klub sepak bola top dunia seperti Manchester United, Liverpool, PSG hingga Juventus dan ditonton lebih dari 24 juta kali. Halo guys, ada suara trompet nih guys. Cek sound, cek sound. Bocah menirukan suara trompet viral di media sosial saat ini. Saking viralnya, video tersebut telah diunggah oleh sejumlah klub sepak bola top dunia seperti dua Manchester, Liverpool, PSG hingga Juventus. Akun resmi Premier League ikut membagikan video editan sang bocah yang dikombinasikan dengan momen-momen dramatis di lapangan hijau. Selain digunakan oleh klub top dunia, video suara trompet bocah itu juga telah ditonton lebih dari 24 juta kali. Ternyata suara trompet ini berasal dari seorang bocah bernama Rahmat Fauzan, kelas 4 SD yang tengah menimba ilmu di Pondok Pesantren Al-Basyiriyah 1 di Jalan Cibaduyut, Kota Bandung, Jawa Barat. Tak hanya jago menirukan suara trompet, suara azan pun merdu ketika mengumandangkan azan. Sejumlah prestasi dari suara azan pun telah ia raih. Awalnya cuma iseng-iseng doang. Itu teriakan cempreng-cempreng. Nah, keingat suara trompet jadi disuarain. Nah pada den kemarin kedengeran jadi lagi ojan lagi ojan sama bapak bakal divideoin. Nah divideoin jadi viral. Keunikan azan diketahui oleh gurunya yang sedang istirahat. Dari keunikan tersebut, gurunya pun mengupload ke media sosial dan mendapatkan nilai positif dari warganet. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Viral di mana kasus kode kris palsu merugikan para pedagang kembali terjadi di kawasan Pujasera depan Telkom University Bandung. Para pedagang diminta untuk selalu berhati-hati. Nggak tahu ini jumlahnya udah berapa. Dalam video yang viral, para pedagang melepas stiker kode QRIS palsu yang ditempel di atas kode QRIS asli di beberapa warung. Para pedagang awalnya tidak menyadari keberadaan QRIS palsu tersebut. Namun mereka merasa janggal, pendapatan tidak bertambah meski warung sedang ramai pembeli. Para pedagang menduga penempelan yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab itu terjadi pada akhir September lalu. Semoga dengan kasus ini para pedagang yang telah layani pembayaran cashless bisa lebih waspada dan berhati-hati. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 10 orang tewas dalam insiden ledakan kapal tanker di Batam, Kepulauan Riau. Seorang petugas keamanan nyaris dianiaya usai ledakan kapal. Usai ledakan di kapal tanker Federal 2 di Batam, ratusan pekerja PT KSL nyaris menganiaya seorang petugas safety PT ASL Tanjung Guncang, Batam. Saat dikejar petugas safety ini, langsung dievakuasi ke mobil bak. Kapal tanker Federal 2 yang sedang dalam perbaikan meledak dan terbakar pada Rabu dini hari. Polisi selidiki penyebab ledakan tersebut. Yang sedang dalam proses penyelidikan dari tim reskrim, baik Polresta Barelang maupun Polda. Inafis kita sedang bekerja, sedang olah TKP. Nanti kita akan ketahuan penyebabnya itu apa dari kebakaran, dari kecelakaan kerja tersebut. Sebelumnya, kapal tanker Federal 2 yang sedang dalam perbaikan meledak dan terbakar Rabu dini hari. Sedikitnya, 10 pekerja galangan kapal ASL Shipyard Tanjung Guncang, Batam meninggal dalam peristiwa kebakaran ini. Total korban akibat kejadian ini 28 orang, 10 diantaranya tewas dan 18 orang lainnya dirawat di rumah sakit. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. Ledakan dahsyat terjadi di sebuah rumah di perumahan Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat. 2 orang alami luka akibat ledakan yang diduga berasal dari tabung gas 12 kg.
Inilah detik-detik ledakan di sebuah rumah yang terekam kamera pengawas di perumahan Taman Palem, Cengkareng. Ledakan tersebut mengejutkan warga sekitar, termasuk tetangga seberang rumah. Ledakan mengakibatkan rumah korban rusak parah. Puing-puing bangunan terlempar hingga ke tengah jalan dan rumah tetangga. Selain rumah korban, ada 5 rumah di sekitar lokasi ledakan yang juga mengalami kerusakan. Akibat ledakan, 2 orang mengalami luka. Korban ES, 73 tahun, pemilik rumah lokasi ledakan, mengalami luka bakar parah. Sementara seorang tetangga inisial WS, 47 tahun, terluka di kepala terkena reruntuhan puing. Keduanya telah dibawa ke rumah sakit. Unit Reskrim Polsek Cengkareng menggelar olah tempat kejadian perkara di sebuah rumah di perumahan Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat. Puing-puing dan barang-barang hancur berantakan. Peristiwa ledakan terjadi pada pagi hari. Diduga, ledakan berasal dari sebuah tabung gas berukuran 12 kg yang mengalami kebocoran di bagian regulatornya. Korban ES itu ingin menyalakan kompor untuk masak, ya, untuk masak. Nah, kemudian tiba-tiba terjadi ledakan. Hasil olah TKP awal diduga ada kebocoran dari instalasi pemasangan gas tersebut. Rencananya, olah tempat kejadian perkara akan kembali dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk mengetahui pasti penyebab terjadinya ledakan. Di Jakarta, Miftah Olgani melaporkan.